Selamat malam teman-teman semua, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Selamat datang kembali di Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Saya Bu Hari Sirait, Konsul Bea dan Cukai KJRI Hong Kong, akan memandu acara pada malam ini. Pastikan teman-teman yang menyaksikan sudah like dan follow laman Facebook KJRI Hong Kong, serta media sosial KJRI Hong Kong lainnya, baik Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Ini perlu untuk mendapatkan informasi terkini dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Tentunya, kami mengundang teman-teman untuk ngobrol bersama kami, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di YouTube. Akan dipilih 2 penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari BNI Remittance Limited. Untuk itu, harap menyampaikan nama beserta pertanyaannya. Teman-teman semua, tentunya walaupun pada masa pandemi COVID ini, tetap banyak yang bepergian dari Hong Kong dan pulang ke Indonesia. Setiap kali melalui bandara, pasti akan bertemu dengan petugas bea cukai yang melakukan pengawasan arus barang dan penumpang. Berkaitan dengan itu, untuk memastikan perjalanan kita berjalan dengan lancar, harus selalu terupdate dengan peraturan terbaru. Maka malam ini kita akan membahas peraturan terbaru terkait dengan kewajiban mengisi Electronic Custom Declaration. Dan tentunya ini bukan cuma untuk PMI saja, tapi untuk seluruh penumpang, baik yang bepergian sebagai turis maupun yang bekerja lainnya. Teman-teman, ketika melakukan perjalanan di Indonesia, pasti sudah lihat pernah mengisi lembaran kertas warna biru. Itu yang kita sebut Custom Declaration. Baik itu di pesawat diberikan oleh pramugari atau pramugara, atau saat kedatangan di bandara. Custom Declaration ini adalah pemberitahuan atas impor barang yang dibawa oleh penumpang. Karena pada prinsipnya, yang mengetahui jenis dan barang yang dimiliki atau dibawa adalah penumpang itu sendiri. Petugas juga tidak akan mungkin bisa memeriksa seluruh barang bawaan penumpang. Jadi, dengan Custom Declaration tersebut, penumpang terbantu dalam pelaporan barang bawaannya sendiri. Demikian juga, petugas bea cukai akan mendapatkan informasi terkait dengan barang apa yang dibawa oleh penumpang. Mengisi secara elektronik Custom Declaration merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan secara manual, yang dirasa kurang ringkas. Perlu kami informasikan, saat ini perusahaan penerbangan seperti Cathay Pacific juga sudah mewajibkan seluruh penumpang untuk mengisi Electronic Custom Declaration pada saat check-in di Bandara Hong Kong yang bertujuan ke Indonesia. Jadi, agar tidak ketinggalan dengan ketentuan baru ini, maka untuk acara Ngopi Instan kali ini akan hadir secara langsung bersama kita petugas bea dan cukai dari Soekarno-Hatta Cengkareng yang akan membahas tuntas cara pengisian ECD. Dengan pengisian ECD secara benar, maka teman-teman akan paham barang-barang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dibawa ke Indonesia, serta jumlah batasan nilai yang dibebaskan bea atau pajaknya. Teman-teman, kita akan membahas bersama dengan narasumber Bapak Heri Iriawan, Kasih Sarana Operasi KPU dan juga Soekarno-Hatta. Untuk itu, mari kita sambut Pak Heri Iriawan. Untuk itu, Pak Heri Iriawan, kami persilakan. Screen buat Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pak Buhari Said, selaku atas KJRI Hong Kong, kemudian Bu Fani, kemudian rekan-rekan PMI yang di Hong Kong, kemudian rekan-rekan sekalian dari SUTA, kemudian dari Humas, kemudian dari KILI. Sebagai informasi Pak Buhari Said, bahwa kegiatan ini memang
sudah jadi sebenarnya kegiatan rutin di humas kita, dan ini alhamdulillah Pak, kami mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada rekan-rekan kami di Hong Kong, sehingga bisa memperlancar atau dapat membantu teman-teman PMI waktu kepulangan, sehingga tidak ada kendala terkait kegiatan di kepabianan di Bandara Soekarno-Hatta. Mbak Dini bisa ditampilkan screenshot-nya. Sebelumnya Pak, untuk custom declaration itu memang pertama diwajibkan kepada seluruh penumpang. Jadi kewajiban ini memang tidak hanya berlaku untuk teman-teman PMI yang di Hong Kong ya. Jadi diwajibkan kepada seluruh penumpang. Nah, kemudian kenapa kita berlakukan ECD? Ini memang kita menjawab tantangan pertama untuk lebih kegiatan ECD itu lebih simpel, kemudian lebih tertata, kemudian untuk keperluan database kita. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman di PMI di Hong Kong dan teman-teman yang akan datang ke Indonesia itu akan terbantu. Kenapa terbantu? Karena bisa mengisi dahulu dibanding teman-teman datang ke Bandara Suta kemudian disodori harus mengisi. Itu mungkin akan menghambat teman-teman yang akan pulang ke Indonesia. Dan ini sangat membantu karena teman-teman yang akan pulang ke Indonesia mungkin sehari sebelumnya atau mungkin sebelum terbang atau sambil menunggu di ruang tunggu sebelum naik pesawat bisa mengisi, Pak. Bisa mengisi, dan itu pengisian ini sudah kita simulasi dengan maksud untuk mempermudah teman-teman yang akan datang ke Indonesia. Sebagai informasi, Pak, sebenarnya kita ECD ini kita piloting pertama itu untuk pesawat SQ dari Singapura. Tapi ini suatu yang spesial. Jadi malah dari Hong Kong dulu yang ini jujur aja Pak, ini yang pertama kali Pak kita memberikan edukasi ke teman-teman yang di luar. Karena memang baru pertama kali ini ada permintaan untuk sosialisasi atau edukasi ke ke teman-teman yang di PMI yang di luar negeri melalui atase KJRI. Jadi ini suatu yang luar biasa buat kami, Pak. Kemudian juga ini juga sangat membantu kami, Pak, untuk melakukan sosialisasi edukasi. Kemudian ini terkait latar belakang. Ini memang awalnya kalau kita tahu, kalau teman-teman pulang ke Bandara Suta, pasti akan disodori untuk mengisi custom declaration. Apa sih custom declaration itu? Custom declaration itu adalah dokumen pabean. Bentuknya apa? Bentuknya seperti formulir yang harus diisi. Dan selama ini memang sebelum ECD diberlakukan memang masih manual. Masih manual, dan ini memang sangat cukup kalau misalnya datangnya bersamaan, apalagi pas pesawatnya datangnya bersamaan, itu akan membuat antrian yang panjang. Dan kemudian latar belakang kedua adalah mungkin karena isu go green. Jadi berapa maskapai pesawat mungkin juga nggak menutup kemungkinan juga pesawat yang dari Hong Kong nanti kedepannya tidak akan memberikan semacam formulir lagi custom declaration di atas pesawat. Kemungkinan juga akan berhenti karena isu go green ini sangat nyaring dan sangat digaungkan. Jadi sifatnya paperless. Akhirnya kita dari kami Pak, dari Bea Cukai memfasilitasi dengan custom
Declaration secara elektronik atau ECD. Kemudian untuk kepentingan yang kedua, otomatis dari sisi pengawasan dan pelayanan, ya kan, dalam terintegrasi. Mungkin sebagai informasi terkait pelayanan pengawasan ini memang sesuai tugas fungsi dari Bea Cukai, memang kami Direktorat Jenderal Bea Cukai menjalankan undang-undang kepabeanan, kemudian juga sesuai PMK dari Menteri Keuangan, kemudian Perdirjen 17 nomor terkait ECD ini memang kita penumpang kita wajibkan untuk mengisi custom declaration. Ini tujuannya adalah untuk mendeklar apa sih barang yang akan dibawa atau yang dibawa masuk. Ini terkait barang-barang yang boleh masuk ke wilayah Indonesia atau barang-barang yang ada dibatasi jumlahnya. Ya. Sebagai contoh, misalkan yang dilarang otomatis seperti kita tahu adalah narkoba. Ya, itu mah nggak boleh. Kemudian apa yang dibatasi? Contohnya misalnya minuman. Minuman itu satu penumpang dibatasi cuma 1 liter misalnya, itu dibatasi. Dan ini harus di-declare di custom declaration. Yang kedua, yang berikutnya adalah terkait pelayanan. Dengan custom declaration ini, apalagi ECD ya, ini sangat membantu kita terkait database yang kita miliki, terutama untuk profiling penumpang. Jadi profiling penumpang yang kira-kira yang kita waspadai, yang kemungkinan membawa barang-barang terlarang, terutama narkoba atau obat-obatan yang dilarang masuk, itu salah satunya. Kemudian juga terkait masalah penerimaan negara. Sebagaimana kita tahu bahwa kami di Bea Cukai itu memang mendapat tugas pertama terkait untuk community protection, kemudian yang berikutnya juga termasuk terkait revenue collection, ini terkait penerimaan. Jadi dua itu yang melatar belakangnya. Sedangkan untuk manfaatnya, ini otomatis mempercepat pelayanan barang penumpang. Kenapa ini bisa percepat? Tadi sudah saya sampaikan, penumpang bisa mengisi dulu, Pak, atau rekan-rekan semua bisa mengisi dulu di rumah sebelum terbang, atau misalkan di ruang tunggu sebelum naik pesawat, barang apa sih yang dibawa. Dan ini sifatnya self assessment. Ya, jadi silahkan mengisi sendiri. Ya. Kenapa bisa mempercepat? Otomatis begitu disubmit, itu datanya masuk ke kami. Masuk ke kami, otomatis begitu penumpang datang ke Indonesia, begitu landing, masuk ke terminal bandara gitu, mereka nggak perlu lagi ngisi ECD manual, cukup tunjukkan barcode-nya. Karena nanti di ECD nasional itu, nanti akan kita simulasikan itu, endingnya adalah mendapatkan barcode, dan barcode itu nanti ditunjukkan oleh petugas di bandara, di RAU ya, di Risk Officer Assessment itu, di RAU. Kemudian juga memberikan kemudahan pada penumpang. Otomatis memberikan kemudahan. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan, penumpang misalnya yang bawa barang, dia akan nggak terlalu nunggu lama, nggak perlu, mungkin antri, misalnya antri pun langsung bisa dilayani dengan menunjukkan barcode. Nah, barcode itu langsung mengeling ke petugas. Misalkan teman-teman yang nggak bawa barang yang perlu dideklar, otomatis mendapatkan jalur hijau. Sedangkan untuk penumpang yang kena jalur merah, karena mungkin bawa barang yang berharga atau barang yang harus kena pajak, otomatis di situ petugas kami juga langsung bisa menghitung, Pak. Jadi nggak perlu lagi, udah otomatis nanti begitu di-scan, otomatis nanti langsung terdisplay barang-barang apa yang tadi udah di-submit ke kami, kemudian langsung dilakukan penetapan untuk melakukan perhitungannya. Kemudian manfaat berikutnya otomatis terciptanya pengawasan, pelayanan, dan terintegrasi. Jadi di kami, Pak, antara sisi pelayanan dan pengawasan memang
harus kami padukan karena ini dua sisi meskipun saling bertentangan, tapi ini adalah inovasi bagaimana antara pengawasan dan pelayanan ini bisa berjalan bareng. Jadi dari sisi pengawasan bisa dapat database penumpang, kemudian sisi pelayanan adalah dengan bisa melakukan pelayanan kepada penumpang secara efektif dan bisa lebih cepat. Kemudian terkait paperless atau go green, memang ini sudah mencuat, jadi sudah mulai kita harus paperless, mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini salah satunya kita menggunakan SED. Kemudian juga tadi berkait database penumpang yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari sisi tujuan adalah pertama adalah otomasi sistem pengawasan dan pelayanan barang penumpang, kemudian mempercepat pelayanan pengawasan yang lebih efektif, kemudian validitas data terjamin, kemudian transparansi pengawasan dan pelayanan barang penumpang. Ini transparansi pengawasan dan pelayanan ini, Pak, di kami jadi antara sisi pengawasan dan pelayanan saling cross check. Jadi nggak jalan masing-masing, jadi saling bisa memonitor. Lanjut, Pak Denny. Kemudian ke alur proses bisnis. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi ini rekan-rekan semua alur bisnisnya dari teman-teman atau rekan-rekan PM yang di Hong Kong, begitu misalkan ada rencana mau pulang ke Indonesia, kemudian sudah beli tiket, itu langsung bisa ngisi SED ini. Jadi nggak usah nunggu misalkan nanti aja pas sampai Indonesia lah, itu malah nanti terjadi antrian. Kita harapkan itu sebelum masuk pesawat bisa terisi, bisa tersubmit ke kami. Jadi bisa membantu kami dalam melakukan pelayanan nanti untuk lebih mempercepat dibanding misalkan nanti begitu sampai Indonesia baru mengisi, itu kan kemungkinan besar akan terjadi antrian. Jadi di sini nanti kita sudah ada nggak perlu download, Pak. Ini perlu rekan-rekan ketahui. Di sini cukup scan aja. Jadi rekan-rekan PMI nggak perlu download aplikasi misalkan. Itu ada barcode-nya, tinggal scan. Nah, scan itu nanti akan muncul form yang harus diisi. Kemudian dari form ini, endingnya nanti setelah selesai mengisi, itu akan mendapatkan barcode. Nah, barcode itu nanti disimpan. Begitu disimpan, terbang ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu nanti tinggal menunjukkan barcode tadi, nanti di meja bea cukai itu ada scan. Nah, barcode itu nanti tunjukkan di scan di scan kita. Nah, itu nanti akan bunyi. Kebunyi berarti sudah masuk datanya. Sebenarnya itu aja, Pak, intinya. Kemudian nanti di scan barcode ini akan ketahuan masuk jalur hijau atau jalur merah. Ini tergantung apa yang dideklar oleh teman-teman. Jadi tergantung yang dideklar itu masuk jalur hijau atau jalur merah. Ya. Kemudian kalau jalur hijau otomatis langsung keluar. Kemudian kalau jalur merah itu untuk pengecekan, itu biasanya untuk barang-barang, mohon maaf kalau rekan-rekan membawa barang dagangan, ya, barang dagangan atau membawa oleh-oleh yang melebihi jumlah yang ditentukan, misalkan jumlah yang ditentukan itu 500 US dollar. Jadi kalau ada lebih dari itu, rekan-rekan diwajibkan untuk membayar kelebihannya. Ya, lanjut, Mbak Dini. Nah, ini pencapaiannya, Pak, dari sama sebenarnya ini, dari mengisi, kemudian isi data pribadi, kemudian kalau keluarga, Pak, ini cukup satu aja ngisinya, nanti ada kolom jumlah keluarga ada berapa. Jadi kalau keluarga 5, satu aja ngisinya, nggak usah 5-5-nya mengisi SED. Ini untuk membantu rekan-rekan terkait untuk custom declaration.
Ini juga membantu kita untuk mempercepat pelayanan, ya. Kemudian lanjut Pak ini. Nah ini nanti ini Pak, ini kita pasang di gate 6 dan 8 ini yang pertama. Ini di terminal 3. Ini di lorong sebelum masuk karantina dan imigrasi. Ini ada petugas kita Pak, ada scan barcode juga di situ. Tapi kita harapkan sebenarnya ini kita siapkan kalau ada rekan-rekan misalkan belum mengisi, misalnya mendadak misalnya. Tapi yang kami harapkan itu sebenarnya sudah mengisi semua sebelum sampai Indonesia, itu yang harapan kami Pak. Nah, sedangkan yang di sini itu untuk mengantisipasi teman-teman yang belum mengisi. Nah, kemudian dari misalkan bagaimana kalau misalkan ternyata begitu datang nggak bawa HP atau HP-nya mati atau misalkan belum mengisi ECD, itu kita siapkan helpdesk Pak, atau kita sebut kios. Ada kios Pak, itu di sepanjang bed dari 16 itu kita ada 3 kios Pak, untuk bantu teman-teman kalau misalkan tadi belum mengisi, kemudian ternyata HP-nya lowbat atau HP-nya nggak ada dapat jaringan, atau misalkan nggak bawa HP, atau misalkan HP-nya ada gangguan atau sudah terlanjur mengisi, bisa nanti misalnya sudah terlalu ngisi HP-nya ternyata mati misalkan, itu bisa nanti dibantu di kios, jadi tinggal masukkan kodenya aja Pak, nanti akan keluar barcode dan barcode-nya tinggal di print, dan printan itu tinggal tunjukkan ke petugas. Nah, scan barcode itu Pak, yang sebelah kiri bawah itu proses scannernya. Nah, scannernya kemudian habis scanner itu kalau kena jalur merah baru masuk X-ray, pemeriksaan X-ray. Kemudian setelah pemeriksaan X-ray, kalau ada yang perlu registrasi IMEI atau perlu penyelesaian kepabianan yang perlu di-declare, itu baru melakukan penyelesaian kepabianan di ruang PDTT Pak. Itu teman-teman yang kami siapkan di Terminal 3, dan itu insya Allah tugasnya cukup Pak. Tapi kalau kita harapkan tidak terjadi antrian dengan ECD ini bisa membantu teman-teman PDTT, karena begitu scan itu di scan itu datanya langsung masuk ke teman PDTT. Jadi teman PDTT akan terbantu dengan data yang disampaikan oleh teman-teman PMI. Lanjut Pak Dini. Ini penyampaian BC22 atau Customer Relation website. Yang lanjut Pak Dini. Nah, ini website kami Pak, yang bisa diakses. Dan biasanya kami Pak, seperti SQ atau Singapore Airlines itu, biasanya kami kirimkan barcode ini ke maskapai-maskapai. Tujuannya ini dipajang di counter check-in atau di tempat boarding itu. Jadi rekan-rekan yang mau ke Indonesia bisa tinggal scan aja ini. Ya, jadi insya Allah nanti untuk penerbangan dari Kajari, dari Hong Kong akan kita distribusikan terkait barcode ini Pak. Kalau misalkan nggak ada, bisa diakses Pak di website kami www.beacukai.co.id/cd-online. Ini sudah kita siapkan Pak. Jadi rekan-rekan Pak ini tidak harus download, sekali lagi nggak perlu download, tinggal scan barcode ini aja langsung masuk ke form pengisian. Lanjut. Nah, ini nanti akan kita simulasikan. Nah, ini Pak, form yang akan keluar begitu scan barcode, ya. Pilihannya antara masuk Indonesia atau keluar Indonesia. Lanjut. Nah, ini isiannya. Terkait isian ini, Pak, memang sebelumnya sudah kami uji coba. Kemudian kita hitung
pengisiannya itu kalau misalkan tidak ada yang dideklar, itu untuk kita coba untuk penumpang ya Pak, bukan petugas kita, untuk penumpang itu tidak butuh waktu lama, paling sekitar 2 menit Pak. Ini kita uji coba ke penumpang SQ Pak, yang apa, bukan petugas bea cukai yang belum ini. Ya, kita harapannya dengan adanya ini Pak, bisa diisi teman-teman di Hong Kong bisa lebih santai. Nanti kalau misalnya sambil nunggu di ruang tunggu sambil sebelum naik pesawat, mungkin lebih santai pengisiannya, lebih efektif lagi nanti. Ya, mungkin lebih sesuai data yang di-declare-nya. Lanjut Pak Denny. Nah, ini form data tambahan, ini terkait jumlah keluarga berapa, namanya siapa gitu kan. Kemudian nanti juga ini terkait ini Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa misalkan keluarga itu 5 orang, cukup 1 saja. Di sini tinggal mengisi jumlah keluarganya, ada nama siapa saja. Lanjut Pak Denny. Nah, ini terakhir ini Pak. Nanti kalau nggak ada barang bawaan, misalkan ya tinggal barang bawaannya apa, tinggal misalnya nggak ada langsung aja. Tidak semua gitu. Udah selesai Pak, gitu loh. Lanjut Pak Denny. Nah, kecuali tadi bawa barang bawaan gitu yang perlu dideklar, nah ini harus dideklar. Nah, ini kalau teman-teman yang di Hong Kong bisa mengisi di Hong Kong sebelum terbang, ini akan mempermudah dan tidak terjadi antrian di waktu sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ini sangat membantu sekali Pak. Jadi di kami pun sangat terbantu juga. Jadi nggak perlu misalnya begitu sampai baru mendeklar. Jadi kita harus ngetik satu-satu, deklar satu-satu. Kalau misalnya udah dideklar duluan, pasti akan lebih mempercepat lagi. Dan kemudian juga dari sisi kami Pak, bisa mendapat informasi untuk penetapannya, misalnya berapa sih ini langsung karena datanya udah masuk duluan gitu. Pak, jadi bisa dari satu sisi bisa membantu teman-teman di PMI untuk percepat, di satu sisi juga dari kami pun petugas sudah siap terkait informasi yang dibawa oleh penumpang tersebut. Lanjut Pak Denny. Nah, ini untuk barang bawaan kembali ya rekan-rekan semua. Tadi kan pertama kali begitu scan barcode ada pilihan masuk Indonesia atau keluar Indonesia. Ini terkait barang yang akan dibawa kembali, misalkan rekan-rekan bawa perhiasan atau misalnya perhiasan yang dibawa keluar. Ini bisa untuk diklik di sini. Tujuannya apa? Begitu masuk Indonesia lagi, tinggal menunjukkan Pak, waktu saya terbang ke Hong Kong, saya sudah melaporkan. Nanti dapat form itu Pak, form ini, dan dari kami pun tinggal ngecek aja, oh ternyata benar, jadi barang yang dibawa itu misalkan perhiasan nggak perlu bayar lagi. Memang kenyataannya memang pernah dideklar di kita bahwa barang itu ex Indonesia. Gitu. Lanjut Pak. Nah, ini terkait IMEI HKT ya Pak. Memang jadi di CD ini custom declaration ini Pak, elektronik custom declaration ini kita sudah fasilitasi Pak untuk rekan-rekan PMI, terutama bahwa kalau misalkan bawa HP ini perlu diisi. Jadi nanti terkait registrasi IMEI-nya. Ya, jadi begitu sampai Indonesia nggak perlu repot-repot lagi. Kalau sudah mengisi duluan di Hong Kong, ini item-item ini nggak perlu repot-repot lagi, otomatis lebih nyantai ngisinya dibanding begitu sampai di Indonesia udah capek harus mengisi ini begitu berapa item, itu mungkin lebih capek lagi. Tapi kalau sebelum terbang sudah mengisi ini, tinggal tunjukin barcode, Pak saya mau registrasi IMEI. Ini custom CD-nya nih, barcode-nya di scan, otomatis akan lebih cepat membantu rekan-rekan semua.
Nah, item-item ini memang kita sesuaikan, Pak. Sesuaikan sesuai apa yang diamanatkan oleh Kementerian Informasi Kemenminfo, Pak. Jadi terkait registrasi ini memang kita dapat amanah, Pak, untuk menjalankan ini, meskipun nanti registrasinya dari Kemenminfo. Jadi rekan-rekan untuk PMI ini mohon untuk kelancarannya kalau membawa HP yang perlu diregistrasi bisa mengisi duluan. Jadi bisa membantu rekan-rekan nanti pas di bandara untuk percepat ya. Jadi nggak perlu ngantri ngisi lagi ya gitu. Mungkin itu. Lanjut Mbak Deni. Nah, selanjutnya terakhir Pak. Nah, ini pernyataan agreement ini tinggal diklik saja. Ini sebagai bentuk pernyataan bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Udah habis itu tinggal send ya, tinggal kirim ke kami. Nah, nanti data akan masuk ke kami ini. Jadi sebelum rekan-rekan PMI datang ke Indonesia, itu di kami sudah punya data duluan, Pak. Tinggal cross-check-nya itu cross-check pas scan barcode itu. Itu mungkin itu. Ada lagi Mbak Deni? Nah, ini contohnya. Contoh scan barcode-nya nanti. Jadi terakhir itu akan dapat scan barcode semacam ini, Pak. Bisa scan barcode, bisa kode di bawahnya itu. Misalnya lupa nih barcode-nya, tapi ingat dengan kodenya, silahkan aja sampaikan ke kami. Misalnya, Pak, kode barcode saya DHF XZ misalnya gitu. Jadi bisa misalkan sampai Indonesia, misalnya HP-nya mati tiba-tiba, tapi dia masih ingat kodenya, ya silakan gitu loh. Atau misalkan nanti terlanjur mati bisa ke helpdesk, Pak, ke kios untuk munculkan barcode lagi, kemudian di print di meja helpdesk tersebut, Pak. Jadi nanti dari hasil printan itu bisa dibawa kemudian di scan di tempat scan barcode. Lanjut. Nah, ini Pak, ini dulu yang masih manual ya. Ini belum formulir, kemudian poin-poin, intinya sih hampir sama Pak. Jadi kita membuat ECD ini kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi apa yang ada di BC22 kita cantumkan di ECD, Pak. Lanjut Pak Deni. Nah, kalau penyampaian dengan HP mungkin akan lebih mudah lagi ya. Ini nanti ada tampilannya seperti ini Pak di HP itu ya. Jadi tinggal bisa nanti klik poin-poin yang dilingkari itu Pak. Kemudian nanti akan muncul. Lanjut Pak Deni. Nah, ini tampilan yang kalau pakai HP Pak ya. Tampilannya hampir sama Pak sebenarnya. Cuma ini karena tampilan di HP seperti ini. Tadi itu tampilan di komputer ya. Kalau misalkan teman-teman di Hong Kong ada semacam laptop atau misalnya komputer bisa pakai tadi. Kemudian kalau ini tampilan di HP. Tapi pengisiannya hampir sama Pak. Item-itemnya sama semua. Nah, ini juga sama. Lanjut aja Mbak Deni. Ini juga tampilan di BCM34 atau IMEI ya. Lanjut. Nah, juga sama Pak. Nanti juga dapat barcode-nya, endingnya juga sama. Selain di bawah barcode ini ada kodenya. Nah, kode ini bisa dipakai nanti kalau misalkan barcode-nya nggak tampil atau misalkan tadi HP-nya terlanjur mati, tapi ingat dengan kode barcode-nya. Lanjut, Mbak Dini. Mungkin itu aja, Pak. Dari saya, Pak. Nanti akan diteruskan dengan Mbak Dini terkait simulasi pengisiannya ya. Mbak Dini, monggo Mbak Dini bisa dilanjut Mbak Dini.
Silakan Mbak Dini, mohon agar dipersingkat ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, Pak ya? Ya, sangat jelas, sangat jelas. Oke, baik. Yang terhormat Bapak Buhori sebagai konsulat KJRI Bea dan Cukai Hong Kong. Yang saya hormati Pak Heri Irawan sebagai Seksi Sarana Operasi KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, serta yang saya hormati juga tim KJRI dari Hong Kong, serta seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara Ngopi Instan pada malam ini, baik melalui Zoom maupun live Facebook. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Dini Ratnasari. Saat ini saya bertugas sebagai petugas Bea Cukai di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Seperti yang disampaikan Pak Buhori, mungkin tidak panjang lebar, saya di sini akan membantu mendemokan tata cara pengisian Electronic Custom Declaration. Mungkin tadi juga saya sempat lihat di komen ya Pak, sepertinya teman-teman Bapak Ibu sudah tidak sabar langsung mau melihat bagaimana sih praktek cara pengisiannya. Baik, saya izin share screen. Sudah tampil ya Pak ya. Baik, saya akan mendemokan atau mensimulasikan bagaimana pengisian custom declaration elektronik ini melalui alamat website ya. Jadi ini bisa diakses melalui komputer, tablet, atau handphone juga. Ini khusus untuk yang versi webnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke alamat www.beacukai.go.id/cdonline. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung mencoba jika ingin ikut mencobanya. Masuk ke alamat ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung masuk ke form custom declaration. Nah, untuk halaman awal, mohon maaf. Ini karena saya sebelumnya pernah mengisi, jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengisi mungkin akan ada pertanyaan apakah akan muncul data yang sebelumnya itu karena tersimpan. Ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian juga. Oke, baik, saya tidak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah isian data penumpang yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Saya misalkan nama lengkap, kemudian nomor paspor, isi nomor paspor, kemudian tanggal lahir. Ini Bapak Ibu bisa pilih tanggal lahir, kemudian confirm. Ini adalah alamat di Indonesia, alamat tinggal. Nah, kemudian ini adalah nomor penerbangan atau flight saat kedatangan. Kemudian ini adalah tanggal kedatangan. Kami di sini sudah menyediakan bahwa tanggal kedatangan ini bisa diisi H-3 kedatangan. Jadi Bapak Ibu yang mau mengisi di hari sebelumnya, itu kami sudah fasilitasi, bisa diisi sehingga nanti akan barcode-nya pada saat kedatangan langsung bisa di-scan di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian misalkan saya untuk besok ya Pak, tanggal 25 Juni kedatangannya. Kemudian langsung akan tergenerate untuk time, untuk waktu ini sudah otomatis pada saat pengisian. Kemudian ini juga Bapak Ibu diminta untuk mengisi data email. Ini adalah data email yang aktif. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu setelah mengisi custom declaration ini, nanti barcode-nya juga akan terkirim ke email yang Bapak Ibu isi. Serta data-data isian custom declaration. Saya contohkan. Kemudian kebangsaannya, di sini sudah ada pilihannya, Bapak Ibu misalkan langsung saja memilih Indonesia. Untuk pekerjaannya, di sini juga sudah ada pilihan pekerjaan, bermacam-macam pilihan pekerjaan. Jika tidak ada dalam pilihan ini, sudah cukup banyak pilihannya.
Jika tidak ada dalam data pilihannya, ada bisa memilih pekerjaan lainnya atau others. Nah, kemudian untuk tempat kedatangan, untuk di Soekarno-Hatta, CGK Cengkareng Soekarno-Hatta. Setelah terisi, kemudian next. Nah, Bapak Ibu kemudian akan masuk ke halaman data tambahan atau additional data. Di sini yang perlu Bapak Ibu isi adalah jumlah bagasi yang dibawa bersama Bapak Ibu saat kedatangan. Kan saya membawa bagasi, ada 3 bagasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan. Bagasi ini mungkin datangnya belakangan di hari berikutnya atau tidak di hari yang sama atau pada saat Bapak Ibu datang. Saya isi 0. Nah, kemudian ini yang sudah tadi disampaikan juga bahwa custom declaration ini sudah mengakomodir pengisian untuk keluarga. Jadi jika Bapak Ibu datang bersama keluarga, misalkan bersama anak atau suami atau istri, nanti Bapak Ibu cukup mengisi 1 form saja, kemudian isi jumlah anggota yang berpergian bersama. Jika Bapak Ibu hanya sendiri aja, maka tidak ada jumlah anggota yang berpergian bersama, ini cukup diisi 0. Tapi kemudian jika Bapak Ibu misalkan datang bersama 1 orang keluarga lainnya, maka akan masuk ke pengisian data keluarga. Nah, ini sama Bapak Ibu isi data keluarga, kemudian nomor pasportnya, kemudian ini negara kebangsaan atau nationality, kewarganegaraan, kemudian hubungan keluarga yang datang bersama Bapak Ibu, bisa dipilih di sini, misalkan suami, kemudian Bapak Ibu klik add atau tambah. Nah, seperti ini datanya berarti sudah masuk. Nanti ketika ada pembetulan atau kesalahan, nah kami juga sudah menyediakan fitur edit atau delete. Jadi masih bisa dilakukan pembetulan data. Jika sudah benar, maka klik next. Nah, ini adalah halaman daftar barang bawaan yang dibawa. Jika Bapak Ibu membawa salah satu atau beberapa dari daftar atau isian barang bawaan yang ada di sini di poin A sampai dengan G, maka Bapak Ibu mengaktifkan tombol atau button seperti ini, nanti akan muncul ke detail barang yang dibawa. Ini ada hewan atau ikan, kemudian ini uang. Saya contohkan untuk yang uang. Misalkan Bapak Ibu membawa uang tunai seperti itu, nah karena ada kewajiban harus melaporkan juga kepada Bea dan Cukai, maka Bapak Ibu mengisi ya, kemudian mengisi detailnya, jumlah uang yang dibawanya berapa, misalkan 10.000 USD, misalkan dalam rupiah. Nah, apakah ini barangnya datang bersamaan atau tidak datang? Kalau tidak datang, Bapak Ibu bisa checklist di sini, tapi kalau datang bersamaan, langsung Bapak Ibu bisa add. Nah, datanya sudah masuk, sama kami sediakan juga fitur edit dan delete. Kemudian, jika ada ini beberapa daftar ya Bapak Ibu, kemudian biasanya juga yang paling sering mungkin ada barang-barang pribadi atau yang diperoleh dari luar negeri yang melebihi $500, itu Bapak Ibu perlu harus mendeklar atau memberitahukan dalam form ini. Ini saya contohkan untuk misalkan Bapak Ibu membeli barang yang diperoleh dari luar negeri, misalkan Bapak Ibu membeli misalkan jumlahnya 1, kemudian 1 piece, kemudian harganya ternyata di atas $500.
seperti ini sama. Dan begitupun seterusnya jika dalam daftar ini ada memang yang perlu dilaporkan, maka caranya adalah sama. Kemudian Bapak Ibu klik next. Nah, ini adalah masuk ke pertanyaan apakah Bapak Ibu membawa barang bawaan kembali yang berasal dari Indonesia yang menggunakan BC34. Di sini artinya mungkin Bapak Ibu pada saat datang sebelumnya pernah membawa dari Indonesia, barang dari Indonesia, misalkan sepeda gitu. Saya mau pakai sepeda ini nanti di luar negeri, di Hong Kong. Untuk nanti di sana bisa saya pakai, tapi nanti saya berniat untuk bawa lagi nih ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu sebelumnya harus melapor barang tersebut di custom atau bea cukai keberangkatan. Nah, pada saat nanti kembali ke Indonesia, nah Bapak Ibu melaporkan kembali barang tersebut. Nanti klik ya, kemudian nanti akan mengisi detail. Seperti ini. Kemudian next. Nah, ini adalah yang tadi ketika Bapak Ibu membawa HKT atau barang handphone, komputer genggam, dan tablet, dan Bapak Ibu perlu meregistrasikan juga email HKT tersebut. Nah, Bapak Ibu harus declare atau memberitahukan pada form custom declaration online ini nanti akan diminta untuk mengisi detail HKT tersebut. Saya contohkan, saya misalkan beli handphone baru dari luar, kemudian saya bawa ke Indonesia, misalkan handphonenya iPhone, kemudian diisi detail RAM-nya, kapasitas storage, kemudian nomor emailnya, kemudian mata uangnya, ini adalah berapa harga handphone yang Bapak Ibu bawa atau bawa tersebut. Contohkan $800, kemudian warnanya, pemiliknya apakah HKT tersebut milik Bapak Ibu sendiri atau milik selain Bapak Ibu, nanti bisa diisi di sini. Sekarang ini adalah milik saya sendiri. Ini adalah pengisian NPWP. Kemudian setelah pengisian ini, kemudian Bapak Ibu klik add, maka datanya akan masuk. Dan kita juga sama menyediakan fitur edit and delete jika ada data yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah upload surat karantina jika ada. Jika tidak ada, maka klik next aja. Nah, ini masuk ke kolom atau pernyataan atau agreement. Nah, Bapak Ibu harus mengklik pernyataan ini atau agreement dulu sebelum mendapatkan QR code atau barcode-nya. Saya telah membaca informasi pada halaman ini dan menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar. Setelah itu, kemudian send. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan barcode seperti ini, yang kemudian nanti akan ditunjukkan ke petugas bea dan cukai di bandara kedatangan atau di tempatnya di RAO yang tadi sempat disinggung oleh Pak Heri. Atau Bapak Ibu juga bisa screenshot ketika misalkan takut barcode-nya nanti lupa atau nggak bisa dibuka lagi webnya, nanti Bapak Ibu bisa screenshot atau print, nanti hasil printnya bisa dibawa dan di-scan di petugas. Seperti itu. Mungkin ini adalah demikian demo atau demo pengisian aplikasi Custom Declaration Online melalui web. Untuk yang jika ada waktu mungkin ada sih untuk yang mobile, ada video. Saya kembalikan dulu kepada Pak Buhari, izin Pak. Ya, terima kasih Pak Heri, Bu Dini, atas penjelasannya yang cukup komprehensif dan juga simulasi tentang pengisian Electronic Custom Declaration. Jadi isi ini sebenarnya untuk mempermudah pengisian dan tidak perlu di-download. Seperti itu ya tadi ya disampaikan oleh Pak Heri. Dan satu hal mungkin saya mengatakan kembali, teman-teman, ketentuan tentang ECB ini merupakan peraturan bea cukai, bukan KJRI. KJRI hanya membantu untuk mensosialisasikan, itu perlu kita pahami bersama ya. Saya juga membaca ada komentar-komentar dari teman-teman TNI yang tadi itu mengatakan bahwa
hanya untuk PMI saja. Kenapa sih PMI dipersulit terus? Nah, seperti itu. Ternyata tadi disampaikan oleh Pak Heri, ini bukan cuma PMI tapi untuk semua penumpang. Nah, untuk mengklarifikasi ini juga kita perlu ada testimoni nih dari salah satu penumpang yang dari Hong Kong yang baru-baru ini pulang ke Indonesia karena telah selesai tugas belajar di Hong Kong. Untuk itu kami persilakan Mbak Pipi. Bu Pipi, ada? Silakan testimoninya. Baik, malam Pak Buhari, suara saya terdengar ya? Sangat jelas Bu Pipi. Iya. Ya. Iya, baik Pak Buhari dan teman-teman semua. Kebetulan saya kuliah di Hong Kong, kemudian udah selesai dan udah kembali ke Indonesia. Kemarin saya naik Cathay. Nah, di Cathay Pacific itu di websitenya itu ada mandatory dokumen atau dokumen yang wajib kita isi. Nah, salah satunya linknya e-custom declaration tadi. Nah, pas saya isi sih gampang sih dan ternyata isinya itu ternyata sama kayak lembar kecil yang biasa kita dapat nih kalau teman-teman naik kita naik pesawat kan suka dibagiin ya di dalam pesawat. Nah, ternyata sama persis. Jadi saya sehari sebelum berangkat itu udah ngisi dokumen itu online pakai handphone. Kemudian tadi kayak Mbak Dini tadi jelasin juga memang mudah banget sih teman-teman juga saya yakin teman-teman yang lain juga bisa. Karena sangat gampang banget dan kita hanya memasukkan, identitas tadi, kemudian nomor pesawat yang pastinya kita udah punya ya nomor pesawat. Nanti, dan setelah ngisi saya submit tadi, kirim formulirnya, terus saya dapat QR code tuh, dapat barcode. Nah jadi, kemudian, kadang kan saya agak khawatir tuh takutnya tiba-tiba ke Indonesia nyampe Jakarta nggak ada sinyal. Jadi saya screenshot, jadi saya foto, di handphone. Capture di handphone itu, kemudian saya simpan di foto di galeri di handphone. Nah, pada saat tiba di Indonesia, terus tadi kayak disampaikan memang kita kan habis ngambil bagasi tuh, pas ambil bagasi tuh di ujung itu setelah kita ambil bagasi ada, mejanya bea cukai itu, ada tulisannya memang ada barcode-nya juga yang dipasang. Nah, kita langsung ke meja tersebut, saya ke meja tersebut, terus tinggal nunjukin barcode yang saya udah simpen di handphone. Terus karena saya nggak bawa barang apa-apa yang perlu dilaporkan, jadi cepet sih, pengisiannya juga gampang, kemudian langsung dapat barcode, terus ketika sampai Jakarta habis ngambil bagasi, nunjukin barcode itu ke bea cukai, ke meja bea cukai, di-scan, terus udah deh, saya lewat yang jalur hijau, karena memang nggak ada yang perlu saya laporin. Cepet sih kemarin prosesnya kebetulan karena saya landing yang KT yang jam 12:30 pagi tuh, dini hari. Jadi, nggak terlalu rame dan saya lihat sih ada petugasnya juga sih, karena ada beberapa yang ternyata belum ngisi pakai barcode, dia masih pakai dikasih kertas lembaran gitu. Oh ya dan kemudian pas di pesawat saya udah nggak dibagi tuh. Saya nggak tahu, saya nggak dikasih apa pas saya tidur ya, tapi saya nggak dikasih kertas itu di dalam pesawat Cathay, kertas kecil itu. Jadi saya sih merasa terbantu sih, karena biasanya saya suka nggak bawa bolpen. Terus kalau pinjam bolpen ke pramugari kan suka lama tuh, suka ganti-gantian, jadi takut-takut juga kita di Covid gini kan ganti-gantian ganti-gantian bolpen. Mungkin itu aja sih, Pak Buhari dan teman-teman mungkin mudah-mudahan bisa membantu biar dan gampang sih sebenarnya, cuman itu tadi mungkin ya harus ngisi barcode itu aja sebelum berangkat juga bisa. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi atas testimoninya. Saya kira ini perlu untuk meyakinkan teman-teman, rekan-rekan di Hong Kong bahwa memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Heri dan Mbak Dini tadi, memang tidak sulit lah untuk mengisi e-declaration ini. Ini malah membantu ya, tadi seperti disampaikan oleh Bu Vivi tadi. Pak Heri, ya Bu Dini ya, tadi ya, ada pertanyaan ini, saya mengambil dari pertanyaan ini, dari Rini Wulandari. Apakah sudah mandatori pengisian ECD ini? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, kalau saya nggak isi, seperti apa? Mungkin tadi sebenarnya sebagian sudah jawab oleh Pak Heri. Bisa dijawab, Pak? Apakah sudah mandatori pengisian ECD ini? Terus yang kedua, kalau tidak diisi, kalau tidak mengisi seperti apa sih? Itu, Pak. Silakan. Pak Heri atau Bu Dini? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin
sekalian untuk informasi teman-teman untuk teman PM ini di Hong Kong bahwa untuk SCD nasional ini kita sudah mulai terapkan Pak, piloting lah. Tapi kita nggak serentak semua maskapai kita terapkan Pak. Memang awalnya kita piloting pertama ini SQ Pak dari Singapura. Kemudian Garuda, Turki nanti berkelanjutan ke semua maskapai nanti Pak. Tapi itu secara bertahap memang Pak. Kemudian kalau misalkan teman-teman PMI belum mengisi karena ini masih belum dimandatorikan untuk KT ya, untuk pesawat dari Hong Kong. Untuk sementara mungkin yang masih manual masih kita terima Pak. Jadi karena kita masih untuk yang kita wajibkan untuk sementara untuk SQ dulu yang dari pesawat dari Singapura. Kemudian bagaimana kalau misalkan nggak mengisi? Untuk rekan-rekan ketahui bahwa terkait custom declaration itu ini adalah amanat undang-undang. Jadi kami sebagai petugas Bea Cukai menjalankan undang-undang yang sudah diamanatkan. Jadi bukan karena kemauan kami karena fungsi kami untuk tadi yang saya sampaikan untuk community protection sama revenue collection itu kami harus jalankan ini. Jadi untuk melindungi masyarakat dan terkait penerimaan negara. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau belum mengisi, ada fasilitas nanti Pak di helpdesk itu ada kios bisa mengisi di bandara Pak. Intinya memang penumpang itu wajib mengisi custom declaration meskipun nggak bawa barang apa-apa. Jadi cukup sebut aja tidak aja Pak. Jadi cukup cukup simple. Mungkin itu aja Paknya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Artinya belum mandatori ya, tapi faktanya sebenarnya ketika ya tadi Bu Pipi menyatakan itu ya, ketika masuk di check-in sudah diserahkan sebenarnya isi ya seperti itu. Tapi memang juga sudah menyampaikan ya ke perusahaan penerbangan gitu ya Pak Heri. Iya Pak. Jadi kami sendiri terkait contohnya misalnya terkait SQ Pak pesawat dari Singapura, kami sudah melakukan komunikasi, kemudian kami kirimkan barcode untuk dipasang di check-in counter dan tempat boarding pass yang bisa bisa diketahui oleh penumpang. Jadi penumpang bisa mengisi sambil menunggu di ruang tunggu, bisa menunggu sambil menunggu pesawat Pak. Itu jadi terkait nanti juga kami bertahap Pak. Bertahap maskapai misalnya ini SQ selesai, nanti kita akan beranjak ke maskapai lain, misalnya Garuda atau yang lainnya. Jadi bertahap memang Pak, nggak kita serentak semuanya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, silahkan, nggak apa-apa Pak. Kita terima juga, karena sekalian belajar ya Pak, sekalian coba-coba, jadi bisa mencoba lah. Gitu. Jadi meskipun belum mandatorikan di KT Pasifik, meskipun ada yang manual misalkan, mau coba yang elektronik ya silahkan Pak, kita lebih senang gitu Pak. Mungkin itu sambil jalan gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Heri. Yang berikutnya ini mudah-mudahan tadi Bu Rini Wulandari sudah jelas ya. Yang berikutnya dari Wahyu Pratiwi ini. Seberapa pentingnya penggunaan aplikasi e-Custom Declaration bagi PMI? Dan fitur apa saja yang ditawarkan dalam aplikasi rancangan baru ini? Boleh diulangi kembali Pak Heri atau Bu Dini, seperti apa ini aplikasi e-Custom Declaration? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya dari Bu Pratiwi tadi ya. Ya. Seberapa penting terkait SCD Custom Declaration ini? Jadi terkait SCD ini sangat penting Pak. Penting, jadi satu sisi membantu teman-teman PMI, jadi tidak menunggu antrian nanti pas tiba di bandara. Kemudian dari sisi kami pun bisa terbantu terkait data. Jadi data langsung masuk di sistem kami untuk database penumpang terutama. Nah, sedangkan untuk teman-teman PMI otomatis bisa membantu kelancarannya nanti pelayanannya, misalkan ada yang perlu dideklar
atau misalnya terkait misalnya berapa sih pajak yang harus saya bayar, itu otomatis teman-teman yang di PDTT langsung terinfokan, Pak. Jadi lebih mempercepat terkait pelayanannya, mungkin itu. Mungkin terkait fitur, Mbak Dini bisa menjelaskan ya? Apa aja fiturnya, Mbak Dini? Dijelaskan, Mbak Dini. Baik, izin menambahkannya. Jadi fiturnya tentunya adalah memberikan kemudahan bagi penumpang atau Bapak Ibu dalam pengisian dengan Electronic Custom Declaration ini. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu sudah mengisi data Electronic Custom Declaration sebelumnya, atau Bapak Ibu memang sering berpergian, misalkan bolak-balik ke Hong Kong, Indonesia beberapa kali. Nah, ketika Bapak Ibu sudah pernah mengisi, maka data itu akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu, sehingga untuk yang perjalanan berikutnya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi ulang data Electronic Custom Declaration. Jadi nanti ada tampilan apakah Anda akan menggunakan data sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik ya, data tersebut akan otomatis atau terisi. Itu salah satu fitur atau yang memberikan kemudahan dalam aplikasi Electronic Custom Declaration ini. Nah, tentunya Bapak Ibu juga ketika menggunakan Electronic Custom Declaration, seperti yang tadi disampaikan Pak Heri, Bapak Ibu akan mempercepat proses clearance di Bea Cukai. Jadi Bapak Ibu, apalagi kalau misalkan pengisiannya itu sudah dilakukan di saat keberangkatan, di sewaktu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu sudah memiliki barcode custom declaration, tidak perlu mengantri atau mengisi ulang. Kemudian itu kan akan membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu jika Bapak Ibu ingin cepat-cepat bertemu keluarga mungkin ya. Nah, itu akan mempermudah atau mempercepat proses clearance di Bea Cukai. Termasuk ketika misalkan Bapak Ibu juga membawa HKT atau handphone yang perlu diregistrasi emailnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi data email tersebut di form custom declaration, maka itu juga akan memudahkan proses registrasi email di petugasnya juga. Seperti itu tambahannya. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Mbak Dini atas penjelasannya. Tadi cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Heri dan Mbak Dini terkait dengan ada fitur baru ya, yaitu di dalam elektronik CD tersebut sudah menyatu dengan registrasi email. Jadi bisa saya pastikan ya Pak Heri, Bu Dini, bahwa untuk berikutnya ketika pulang ke Indonesia tidak perlu mengakses untuk pengisian registrasi email yang ada yang terpisah itu ya, langsung ke ECD ini saja bisa ya? Betul, Pak. Pak Heri, Bu Dini? Ya, betul, Pak. Jadi langsung di SID sekarang, Pak, langsung otomatis kalau misalnya ada teman-teman PMI mau registrasi langsung di SID langsung, Pak. Langsung diakomodir di situ, Pak. Jadi nggak perlu lagi, Pak, di tempat scan barcode yang lain, gitu, Pak. Jadi langsung jadi satu, Pak. Ya, rekan-rekan semua tentunya dengan adanya ECD ini akan mempermudah sebenarnya ya, membuat simplifikasi yang sebelumnya teman-teman akan mengisi dua, satu registrasi email di aplikasi yang berbeda, satu lagi ECD. Jadi dengan adanya ECD ini, dua-duanya itu custom declaration yang manual dan pengisian email, registrasi email di tempat yang lain menjadi jadi satu, ringkas jadinya seperti itu ya. Saya kira ini cukup membantu kita mungkin ya nantinya untuk yang teman-teman yang akan pulang ke Indonesia, jadi tidak perlu membuka aplikasi yang lain lagi gitu ya. Ya, berikutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari, saya mau bacakan dari pertanyaan sebentar ya, baca nih dari Wahyu Nara ya. Izin bertanya, semisal ada barang bawaan yang terlupa tidak dideklar, atau misal ada perbedaan isi barang bawaan yang sebenarnya dengan yang dideklar. Nah, jadi apa yang dideklar beda dengan apa yang ditulis di konten di dalam e-declaration. Apakah akan ada proses tertentu terhadap penumpang ini? Karena e-declaration ini kan nggak menjamin penumpang mengisi dengan jujur
terkait dengan isi barang yang dibawa. Nah, itu pertanyaannya. Izin bertanya, semisal ada barang bawaan terlupa tidak declare, atau malah ada perbedaan isi barang bawaan yang sebenarnya dengan yang di-declare. Apakah akan ada proses tertentu terhadap si penumpang ini? Karena e-declaration ini kan tidak menjamin penumpang mengisi dengan jujur terkait dengan isi barang bawaan yang dibawa. Itu pertanyaan dari Wahyunara. Bisa ditanggapi oleh Pak Heri dan teman-teman? Iya Pak. Pertanyaannya dari Pak Wahyu tadi Pak ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ternyata yang dideklar itu tidak sesuai yang dibawa misalkan. Misalkan barang yang dibawa jumlahnya 10, yang dideklar cuma 5 atau berapa lah, nggak sesuai misalkan. Itu nanti Pak, rekan-rekan PMI itu nanti kami di petugas ada petugas X-ray. Nah, X-ray itu nanti kalau misalnya ada kecurigaan, barangnya nggak sesuai, nih barangnya nggak sesuai yang declare, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang, Pak. Pemeriksaan ulang ini otomatis disaksikan oleh pemilik barang, Pak. Jadi pas di meja tunggal kalau istilah kami, Pak, setelah di X-ray itu nanti akan melakukan pemeriksaan bersama. Nah, dari hasil pemeriksaan itu akan dituangkan di laporan hasil pemeriksaan. Nah, itu nanti Pak kalau misalnya yang dideklar itu nggak sesuai, itu nanti ada penyesuaian adjustment Pak. Jadi misalnya deklarnya 5, sebenarnya kedapatan 10, nanti otomatis di sistem kami Pak di BDDT itu akan ada penyesuaian, penambahan atau ada item lain misalkan. Misalnya ada item yang nggak dideklar, otomatis di kami nanti akan ada penambahan item, Pak. Tapi datanya minimal kami data udah masuk duluan, Pak. Jadi dari sisi kami minimal kami udah punya data dulu, kemudian barang yang akan dideklar. Kalaupun nanti ada perbedaan akan ditambahkan. Intinya gitu, Pak. Mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi jawabannya bisa jelas ya, cukup jelas buat kita semua. Berikutnya lagi ada pertanyaan ini dari ini mungkin saya nggak tahu ini gini. Selamat malam Bapak Ibu. Untuk e-custom bea cukai, apakah dikemas dalam satu paket di aplikasi Peduli Lindungi agar mudah mengakses dalam pengisian e-form bea cukai? Oh, dia menyarankan dikemas dalam satu paket dengan Peduli Lindungi Pak Heri, agar mudah mengakses e-form bea cukai. Yang berikutnya, apakah barang-barang yang kena bea cukai itu nominal harga berapa dalam Hong Kong dollar? Nah, itu dua hal ini. Jadi tadi kalau Pak Heri menyatakan tadi $500 ya, dalam Hong Kong dollar berapa itu? Nah, itu salah satu pertanyaan, nanti kita bantu jawab. Aplikasi ini digabung aja, Peduli Lindungi agar buat penuh mengakses satu aplikasi saja. Gimana itu Pak Heri? Ada kemungkinan nggak seperti itu? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi terkait aplikasi SID ini dengan aplikasi Peduli Lindungi, memang awalnya Pak sudah kita coba untuk join Pak. Kemudian sudah kita lakukan komunikasi, intinya di tataran pimpinan pusat memang sudah lakukan komunikasi bagaimana aplikasi ini bisa di bandara cuma satu aplikasi misalnya. Nah, berjalan waktu memang karena terkait kebutuhan ini kita laksanakan dulu Pak, tapi nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya bahwa aplikasi ini akan jadi satu, karena memang sudah ada komunikasi, karena yang seperti kita tahu Pak, untuk aplikasi Peduli Lindungi itu memang di bawah Kementerian Kesehatan ya Pak ya.
karantina. Kemudian kalau ECD ini kan memang di bawah Kementerian Keuangan, memang beda kementerian. Tapi untuk terkait simplifikasi ini memang sudah ada komunikasi, Pak. Kita harapkan memang penumpang ini bisa lebih simpel lah. Aplikasi cuma satu bisa mengakses apa yang menjadi kewajiban begitu tiba di Indonesia. Itu harapan kami juga sama, Pak. Harapannya nanti ke depan bisa antara Peduli Lindungi, kalau misalkan masih, karena kan ada isu Peduli Lindungi nanti nggak akan dipakai lagi misalkan, kan masih banyak ini, Pak, banyak perkembangan berikutnya nanti kita belum tahu. Mungkin itu, Pak, jawabannya. Nah, terkait tadi jumlah berapa dolar itu memang tadi sudah saya sampaikan, Pak. Jumlahnya adalah 500 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar ya 7 juta, 7,5 juta lah sekitar itu, Pak. Jadi mungkin rekan-rekan PMI bisa mengkonversikan berapa Hongkong ya, berapa dolar, berapa dia kalau mata uang Hongkong itu berapa, saya kurang tahu juga nih, Pak. Kalau intinya kalau di Indonesia itu sekitar itulah, Pak. Kalau US dollar itu 500 US dollar, kemudian kalau kita rupiahkan sekitar 7 juta atau sampai 7,5 juta mungkin itu, Pak. Iya Pak Heri, setelah kami hitung sekitar 3.800 Hong Kong dolar, segitulah setaranya 500 US dollar. Ya, Pak. Oke, saya kira karena sudah dijelaskan dengan bagus oleh Pak Heri dan Mbak Dini, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Hong Kong bisa memahami, tidak nantinya sehingga dalam perjalanannya pulang ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Itu mungkin karena Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena waktu yang membatasi kita sudah jam 10.16, mestinya hanya 1 jam. Untuk itu kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kami, Pak Heri dan Mbak Dini, dan teman-teman dari Soekarno-Hatta yang telah berpartisipasi turut membantu dalam membantu warga negara Indonesia di Hong Kong sehingga pada perjalanan nanti pulang ke Indonesia tidak akan terkendala. Jadi untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Heri, Mbak Dini, teman-teman dari KPU Soekarno-Hatta. Sebelum menutup ada yang disampaikan Pak Heri mungkin ya, terakhir ada sedikit mau disampaikan ke kami. Ya, Pak, rekan-rekan PMI, rekan-rekan kami yang di PMI yang akan kembali ke Indonesia atau pulang Indonesia, kalau misalkan ada kesulitan terkait custom declaration atau custom clearance, silakan menghubungi kami, Pak, atau di call center kami di 1500225, Pak. Mungkin nanti bisa dicatat. Jadi itu kalau ada pertanyaan terkait ke custom clearance ya, Pak, di bandara, mungkin jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, Pak. Kemudian juga kami ada email juga, kalau ada pertanyaan, Pak, silakan diakses di Bandara Suta. Itu juga kami menyediakan helpdesk juga. Jadi teman-teman PMI nggak usah khawatir kalau misalkan nggak bisa mengisi, nanti ada yang petugas-petugas kami akan membantu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Mbak Dini, terima kasih semua. Untuk itu saya menutup acara Ngopi Instan Cerita pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali pada Ngopi Instan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.